Apa bedanya antara nabi dengan rasul? Ada khilaf di antara para ulama tentang perbedaan antara nabi dengan rasul. Yang jelas kita tahu dalam syariat Islam bahwasanya kedudukan yang paling tinggi adalah nabi, adalah rasul, kemudian setelah itu nabi, baru kemudian wali. Wali dari kalangan manusia biasa, kemudian lebih tinggi di atasnya adalah nabi, kemudian yang lebih tinggi lagi adalah para rasul. Para rasul kedudukannya lebih mulia daripada para anbiya. Apa bedanya nabi dengan rasul? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama menyatakan nabi tidak diutus untuk berdakwah kepada suatu kaum, tapi dia diutus untuk dirinya sendiri. Dia orang soleh, seperti orang yang soleh. Adapun rasul diutus untuk berdakwah. Namun pendapat ini kurang kuat. Bagaimana nabi tidak berdakwah? Nah, ini mustahil, sementara para ulama saja wajib untuk berdakwah. Dan Nabi SAW mengatakan, al-anbiya, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Dan para ulama saja pewaris para nabi, mereka berdakwah. Bagaimana dengan nabi-nabi? Jadi pendapat ini yang sering waktu kita di SD dulu dikatakan nabi, ya, adalah yang tidak diutus kepada suatu kaum, adapun rasul diutus kepada suatu kaum. Ini pendapat yang kurang tepat. Pendapat berikutnya yang menjelaskan perbedaan antara nabi dengan rasul, yaitu nabi diutus tidak membawa syariat baru, adapun rasul diutus membawa syariat baru. Jadi nabi, dia seperti ulama, nabi seperti ulama di kalangan para nabi. Jadi nabi-nabi itu nabi-nabi di kalangan para rasul seperti ulama di kalangan para nabi. Saya ulangi, nabi-nabi ditinjau dari seorang rasul seperti para ulama ditinjau dari seorang nabi. Para ulama tugasnya apa? Mengajarkan ajaran apa? Nabi. Para nabi tugasnya mengajarkan ajaran para rasul. Rasul sebelumnya. Jadi dia berdakwah, tetapi dia tidak membawa syariat baru. Dia menjelaskan syariat rasul yang sebelumnya. Inilah perbedaan antara nabi dengan rasul. Kalau rasul diutus dengan syariat baru. Kalau muncul rasul baru seperti Nabi Isa. Nabi Isa seorang rasul, Nabi Musa juga seorang rasul. Tapi Nabi Isa dia membawa kitab Injil, syariat baru. Yang kitab Injil ini tidak merubah total Taurat, tidak, tetapi merubah sebagian hukum-hukum Taurat. Berarti ada syariat baru yang merubah Injil, yang merubah Taurat. Injil ada sesuatu yang baru yang berbeda dengan Taurat, namun tidak memansuhkan Taurat. Karena ada yang baru, maka Isa disebut juga dengan seorang rasul. Jadi saya ulangi, seorang rasul membawa syariat baru, adapun nabi tidak membawa syariat baru. Kedudukan nabi ditinjau dari rasul seperti kedudukan ulama ditinjau dari nabi. Sebagaimana para ulama tugasnya menyampaikan ilmu seorang nabi, demikian juga para nabi ditugaskan menyampaikan ilmu seorang rasul yang sebelumnya, sehingga mereka mendakwakan ilmu rasul. Dan ini pendapat yang cukup kuat, akan tapi dibantah oleh sebagian ulama. Mereka mengatakan tidak disyaratkan seorang rasul harus membawa syariat yang baru.